Untuk fresh graduate itu jangan milih-milih pekerjaan dulu. Oh. Karena itu adalah goals lu harus punya yang namanya pengalaman dulu. Mungkin lu ketika nanti udah punya anak misalkan gitu kan, udah gue kayaknya berhenti jadi wanita karir, udah gue fokus di rumah aja. Ya, kenapa gue bisa berpikiran kayak gini nih? Ada satu lagi faktornya adalah tuntutan hidup ya. Kalau gue bilang akhirnya dari tuntutan itu, lu jadi ini nggak sih independent woman nggak sih sebenarnya? Ini fun fact ya. Kalau kalian tuh berjuang sendiri ya, misalkan tanpa ada orang dalam kayak begitu-gitu ya. Misalnya tahu berjuang tuh kayak gimana gitu. Itu lebih seru tahu hidup kalian. Emang dunia ini kejam ya. Cuman karena kalian udah membekali hati kalian, mental kalian itu dengan segala macam rintangan, kalian tuh pasti akan lebih kuat ketimbang sama orang-orang yang maunya terima jadi gitu. Sekarang gue kerja di Deloitte Indonesia, di Deloitte Consulting. Itu termasuk kayak Big Four company. Apaan? Big Four company. Big Four company itu apaan? Konsultan. Nggak, Big Four company itu maksudnya big gede, four 4. Yes, jadi termasuk kayak kita tuh ada chain untuk kantor konsultan. Itu ada PYC, PwC, terus ada Deloitte, EY, sama KPMG. Nah, Deloitte itu salah satunya dari Big Four company. Lalu gue bingung nih, kan konsultan nih. Yes. Apa sih bidang konstruksi atau marketing atau apa tuh? Macam-macam sih. Kalau gue sendiri, karena gue kerja di Deloitte, gue lebih ke utamain Deloitte-nya aja kali ya. Jadi gue lebih ke consulting. Dalam hal apa? Banyak. Di Deloitte itu ada konsultan untuk human capitalnya, ada bagian EA-nya, terus ada bagian cloud engineering-nya, banyak banget. Gitu. Lah berarti, anjir lu bidang lu berarti gimana tuh? Kalau gue di banyak bagian kalau gue di bagian administratifnya, tender, iya, bukan konsultannya, iya, tapi bagian ke lebih administratifnya aja. Administratifnya ya? Yes, benar. Berarti termasuk perusahaan gede itu ya? Yes, benar. Sebenarnya gue kepikir deh, lu kan kerja di perusahaan gede nih. Ini gue bukan merendahkan atau gimana ya? Iya. Sedangkan lu perempuan nih gitu kan. Kenapa sih kok penting banget itu loh sampai harus akhirnya kerja sampai dapat di tempat yang bagus, tempat yang wow gitu kan? Ya tentu pasti salary juga ngikutin gitu kan? Benar. Kenapa nggak mikir ya udah kok gue dapat kerja gaji gue cukup lah, misalkan let's say 4 juta, 5 juta, 6 juta gitu. Kenapa gitu? Lu perempuan ya gitu? Sebetulnya gini ya, pasti faktor awal pasti dari keuangannya dulu ya. Gue udah paham dengan diri gue sendiri kalau gue bukan dari keluarga yang the have sekali gitu. Jadi punya pola pikir mindset seperti itu tuh pasti didasari sama dari sisi keluarganya aja dulu. Dari sisi keluarganya kalau misalkan memang punya ability atau punya privilege untuk sesuatu hal, pasti kan beda pola pikirnya sama yang orang nggak punya privilege atau tidak didukung oleh ekonominya kayak gitu. Yang emang misalkan dia udah lahir di keluarga yang berkelebihan gitu ya? Benar, pasti pola mindsetnya beda-beda, tapi nggak banyak juga dari orang-orang yang punya privilege terus dia nggak mau kerja atau nggak mau berusaha, itu nggak juga sih. Banyak juga kok dari keluarga-keluarga yang punya privilege, keluarga-keluarga yang mostly kaya gitu, dia punya tetap mau kerja serius gitu ya? Karena ya itu mungkin faktornya, mungkin dia emang pengen cari pengalaman, gimana sih bekerja, gimana sih excitednya bekerja tuh gitu. Nggak cuma nikmatin hasil orang tuanya aja gitu ya. Ya meskipun mungkin kalau dihitung-hitung, wah orang tua gue udah kaya, 7 turunan kagak habis-habis sih ibaratnya gitu kan. Contohnya seperti ini gitu. Gitu guys.
gitu sih. Oke. Lu sebelum di sini di mana sih? Kalau nggak salah lu pernah jadi banker ya? Benar. Bank maksudnya? Ya, sebelum gue di konsultan ini, gue kerja sebagai banker di Maybank. Kenapa lu pindah? Apa jangan-jangan gara-gara ini? Kan gue sering dengar tuh kerja di bank tuh haram. Maksudnya? Itu sih tergantung masing-masing ya. Kalau punya pola pikir seperti itu, boleh ada kepikiran untuk resign gitu. Cuman kalau gue sih sebetulnya memang sih faktornya ada seperti itu, cuman bukan utamanya gitu, bukan utama di diri gue untuk resign lah itunya gue. Gitu ya? Ya gue resign ya gara-gara apa gitu ya kan, di bank enggak. Cuman lebih kayak apa ya, gue terjun ke dunia perbankan juga itu bukan dari latar belakang gue sebelumnya. Kuliah lu? Ya, kuliah pendidikan gue. Oh, emang lu apaan? Gue pariwisata. S1 lu? Satu. Oh, oke. Iya juga ya. Tapi kan bank emang apa aja kan terimanya? Emang Umum bank gitu dari umumnya memang menerima dari background Mana aja sarjana kan? mana aja. Cuman memang kalau untuk gue sendiri ya pas masuk ke bank itu memang bukan pekerjaan yang gue gelutin atau gue sukain sebelumnya, karena emang bukan sesuai dengan jurusan gue. Cuman ya apa mau gimana ya, apalagi waktu itu pas COVID ya, jadi saya butuh money. Lagi-lagi karena uang gitu ya. Benar sekali. Gak mungkin kalau gue banyak duit gitu. Tapi gue mau nanya dari yang masalah bank. Maksudnya, ini gue nggak tahu deh, emang iya. Maksudnya orang yang kerja as a banker itu kaya, maksudnya banyak uang ya dibanding penghasilan ya. Itu emang karena uang-uang yang tadi gue bilang, bukan gue sih, banyakan orang lah haram itu. Emang itu gede banget itu jumlahnya? Kalau di bank, ini adalah mind blowing ya. Mungkin orang-orang juga nyangkanya orang yang kerja di bank itu dapat gajinya atau range ininya tuh salary-nya gede ya, tapi itu tergantung divisi lu tuh sebagai apa. Kalau sebagai service service employee kayak teller, CS yang di depan lah gitu depan lah pokoknya itu UMR sih gaji. UMR. Tapi masih ada kotor ya kan? Maksudnya tambahan masih ada kan? Bisa, tapi kayak unless lu tuh jualan produk asuransi atau target nyambi. Oh, oke. Bonus-bonus jadi itu tergantung sih sama policy dan ketentuan bank manapun gitu. Jadi nggak gua patokin, oh ini UMR, bank ini UMR, enggak juga. Ada sebagian bank-bank yang punya ketentuan yang tergantung sama policy di perusahaannya masing-masing. Si bank itu ya? Bener. Gitu, tapi rata-rata memang UMR. Rata-rata UMR ya? Rata-rata UMR. Kalau Terus bonus-bonus tuh ya tergantung sama perusahaannya masing-masing. Nah terus tadi kalau misalkan emang rahasia ya boleh lalu skip ya. Misalkan emang tuh tentang yang uang-uang yang tadi ya haram tadi gitu ya. Itu berarti dapatnya tuh di bagian apa? Back office-nya atau emang ada khusus bagian itu atau gimana? Kalau ini rahasia nggak nih BTW nih? Enggak juga sih, ini ini enggak sih, bukan rahasia ya. Cuman aku tuh ngejelasinnya bukan karena rahasia-rahasia, enggak. Ini karena memang umumnya gitu. Dan saya nggak menyalahkan siapapun gitu. Emang umumnya ritmenya atau emang prosedurnya begitu, seperti gitu ya? gitu. Dan orang-orang juga udah tahu gitu ya kan. Pasti orang-orang juga udah tahu. Mungkin kalau haram itu kalau di gue pribadi nih ya, spesifik pribadi gue sendiri, mungkin dari riba bunga sih. Riba itu kan, bunga itu riba kan? Bunga yang maksudnya kalau dilihat sama si logika gitu ya, nggak make sense gitu. Dapat dari mana itu bunganya, juga dapat dari mana gitu. Iya. Ya kan, ada ya walaupun kecil ya nominalnya bunganya, cuman kan agak dipertanyakan, di question mark gitu. Gitu. Dan itu emang larinya emang ke pribadi ya? Maksudnya bunganya itu emang buat pribadi gitu? Iya, ya walaupun nanti ada potongan-potongan juga sih. Pajaknya, pajak depositonya atau apalah segala macem. Gitu. Sama ya gitulah. Kalaupun juga ada yang fraud ya, kalau di bank tuh bahasa kerennya namanya fraud. Apaan tuh? Fraud tuh kayak yang
nggak sesuai dengan kebijakan kantor sih, pegawai-pegawai yang curang ya, itu udah dinamain fraud. Bisa dibilang korupsi? Bisa dong. Oke. Bisa. Dan orang-orang banker yang istilahnya paham yang artinya fraud itu udah pasti kita udah tahu, paham ini fraudnya kemana, alirannya kemana, kita pasti udah notice. Ini ada yang nggak bener nih gitu. Kita sebagai banker nggak ada kayak bingung ini kenapa ya, nggak bakal. Pasti kita juga udah otomatis. Oh iya ini. Oh gini gitu ya. Oh gini. Oh iya. Gitu. Iya. Pasti. Dan itu akan ketahuan kok. Akan ketahuan. Makanya bagi anak-anak atau mahasiswa yang baru lulus kemarin terus mau berniat kerja di bank nih ya. Banker gitu ya. Kalau bisa kalian tuh kerjanya baik-baik karena walaupun juga di bank juga banyak ribanya atau banyak fraudnya, tapi kalian akan ketahuan karena istilahnya kalian kerja di bank itu ibaratnya kaki kalian atau tangan kalian sebelah itu ada di penjara. Jadi somehow kalian bisa terjerat sama hukum. Berarti ngeri juga dong ya? Oh, ngeri sekali cuy. Gua kira ya awal ya, maksudnya orang-orang yang kerja di bank itu apapun lah, maksudnya lu as a customer service, teller, apapun, pokoknya di bank aja dulu ya. Gue pikir tuh santai gitu kan, gue pikir ya awal ya. Iya, awal juga gitu sih. Ternyata sebegitunya nyemplung, bukan cuma masalah beban, tapi ternyata ya lu kalau misalkan salah step aja, benar. Lu habis nih, lu habis. Entah itu dari masalah transaksi. Iya. Kita dealing with the customer, dealing with the nasabahnya gitu. Itu kalau nasabahnya nggak terima, kita bisa dijerat, pidana. Oke. Lu sekarang Deloitte, lu sebelumnya banker, sebelumnya apa lagi kerjaan lu? Apa udah dua itu aja? Paling pertama banget kerja itu sebagai resepsionis di dokter gigi. Setelah lu lulus kuliah? Yes. Dokter gigi. Kenapa kepikiran ke situ? Kalau pariwisata. Itu lagi ya. Oh, uang gitu ya? Benar. Uang sekali. Uang. Lalu sebenarnya, sorry gue potong dikit. Emang lu anak tunggal atau gimana? Enggak, gue anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak ketiga dari 4, berarti lu punya kakak? Yes. Nah kakak lu, ya pasti kan udah lebih kerja udah lebih lama gitu kan? Nggak ada ini, maksudnya nggak ngirim ke orang tua, keluarga gitu? Justru gara-gara yang dokter gigi itu dari kampus kakakku dulu. Jadi ada kayak di madingnya itu ada pembukaan employee baru gitu. Jadi kakakku tuh kayak coba apply. Itu karena ditaruh di mading kampus kakak gue. Makanya gue kayak oke deh, nggak apa-apa untuk fresh graduate ya. Memang sih nggak sesuai sama bidang ya. Cuman maksudnya ini untuk adik-adik, apalagi judulnya kan ini ya pasti obrolan Gen Z ya. Ini untuk adik-adik di bawah gue 26 tahun ya. Udah agak tua ya. Jadi untuk adik-adik gue di bawah gue ini kalau bisa nih note banget. Note, ingat. Ya. Kalau bisa jangan untuk fresh graduate itu jangan milih-milih pekerjaan dulu. Karena itu adalah goals lu harus punya yang namanya pengalaman dulu. Karena kan company kan emang pasti mostly tuh pengen ada pengalaman dulu. Jadi apapun ya, yang penting lu tuh emang udah pernah terjun di dunia kerja gitu ya? Yes, apapun. Karena dunia kerja tuh kadang memang sih ngomongnya resepsionis misalkan kayak kemarin tuh aku. Terus ngomongnya misalkan dokter atau apa. Tapi di sela-sela pekerjaan itu tuh kalian pasti menerima pelajaran-pelajaran baru gitu. Menerima knowledge baru, menerima experience baru. Memang dasarnya misalkan untuk pekerjaanmu itu sebagai administrator, tapi nggak stuck di administrator aja, pasti kalian pas udah akan ke bidang-bidang lain juga gitu ya. Gitu. Makanya aku saranin untuk yang fresh graduate, kalaupun juga ada lowongan kerja atau apalah ya yang emang lagi vakansi ada employee recruitment, ikut aja. Meskipun nggak sesuai sama backgroundnya gitu. Benar. Ya. Tapi kebanyakan nggak tahu ya, gue tuh termasuk lihat generasi sekarang, generasi yang kita ke bawahnya ya, itu ini banget loh kayak, wah ini bukan background gue nih, boro-boro. Kadang-kadang yang backgroundnya aja pun ngeliat, gajinya segini, tanggapan lo gimana?
wajar sih ya, karena mungkin generasi sekarang tuh udah beda ya sama generasi yang sesepuh ya sebelum-sebelumnya. Kalau mungkin generasi milenial, generasi yang sebelumnya lagi, itu masih memikirkan kayak tadi tuh mindset gue tuh, ya apapun kalau punya gitu yang penting kerja gitu, yang penting pengalaman karena kita juga nggak ada basic pengalaman. Betul, jadi karena fresh mendingan kita graduate cari kan. dulu nih pengalamannya, yang penting ada di CV itu nggak kosong-kosong amat gitu. Di CV nggak kosong-kosong amat itu kuncinya ya. Ya organisasi atau at least training jadi trainer atau gimana lah, pokoknya itu CV jangan sampai kosong. Gitu. Kalau misalkan menurut gue untuk generasi Z yang kayak bilang milih-milih kerjaan itu, boleh sih milih-milih kerjaan. Itu mindset kalian masing-masing, cuman kembali lagi tergantung lagi kalau misalkan memang kalian punya privilege untuk menetap dulu di rumah, ada duit, ya silakan dengan senang hati kalian carilah yang sesuai dengan pekerjaan kalian. Karena kan istilahnya sembari, kan nggak mungkin dong sembari kalian apply yang sesuai dengan keinginan tuh cepet jawabannya, cepet responnya. Soalnya ada orang dalam ya. Itu beda. Ordal ya? Itu ordal. Itu beda ya. Gitu. Itu kan pasti kalian butuh yang namanya makan, butuh yang namanya jalan-jalan, biar nggak pusing ya mikirin kirim-kirim CV mulu gitu. Nah itu kalian harus ada modal. Yang modalnya itu dari mana kalau kalian nggak kerja? Ya oke deh kalau emang dari orang tua. Cuman kan masa ngarepin orang tua terus? Apalagi kan emang orang tua, oke lah sekaya-kayanya orang tua lu, ini bukannya netting ya, tapi someday tiba-tiba dengan harta yang banyak gitu, sampai tiba-tiba orang tua kita kenapa-kenapa, uang habis, kita nggak ada apa-apa nih, masuk kerja kagak, nggak ada penghasilan gitu kan. Jadi kaget nanti kalau nggak kerja gitu. Kalau kita nggak mau manfaatkan waktu kita nih untuk apapun, kerja dulu deh. Nanti sembari kalian bisa mencari yang sesuai dengan pekerjaan kalian, ada kok ininya, hoki-hokinya gitu loh. Ada dong kok jalan-jalannya tuh ada pasti. Gitu. Yang penting coba aja dulu tiketnya. Berarti lu pertama as a resepsionis, terus lu lanjut as a banker. Lu resepsionis berapa lama? Setahun, 2 tahun? Setahun. Banker? 1,5. Ini baru? Udah mau 2 tahun. Oh, lebih lama ini ya? Yes. Apa emang lu lebih betah ini? Padahal pressure-nya kalau kalian tahu ya, anak-anak Big Four pasti pressure-nya itu turnover-nya tinggi. Iyalah, ini kan perusahaan gede ya lu. Itu turnover-nya tinggi cuy. Betul bang, pasti ini nggak nyebut belak-belakan ya. Pasti salary lu pun juga 2 digit ya? 2 digit? Iya. Ya, makanya kan emang sebanding gitu loh, maksud gua. Memang sebanding, guys. Cuman istilahnya ya itu tuh udah termasuk kalian ke psikiater ya kalau nggak kuat. Obat mah ya walaupun ada asuransi juga. Lu segitunya? Nggak, maksudnya lu pun begitu gitu? Maksudnya sampai minum obat apa gitu? Serius lu? Gue tuh sampai apa ya, bukan minum obat ya guys. Aduh, gue ada asuransi gitu ya, ngapain gue pakai duit gue sendiri gitu. Cuman maksud gue sampai se anxiety. Ya tadinya gue nggak percaya nih ya untuk cold facts. Gue nggak percaya anxiety itu tadinya, karena gue istilah apaan sih anjir gitu ya kan, anxiety cuy gitu. Terus kesini gitu, kok kayaknya gue apa aja nih misalkan emang nggak sesuai, apalagi yang nggak sesuai ekspektasi ya dalam pekerjaan. Yes. Itu makin hari itu kayaknya tuntutan kerja gue banyak banget cuy. Tuntunan gue harus lebih perfect dari yang sebelumnya tuh, itu gue terasa banget. Nah itu kalau lu nggak kuat-kuat, lu istilahnya nggak punya temen untuk bercerita, atau orang tuamu misalkan yang sibuk ya, kan pasti kan kalian punya waktu sendiri itu ya. Nah sendiri itu tuh, waktu sendiri itu tuh gitu ya. Waktu sendiri itu tuh kalian bisa lebih kayak berproduktif, entah itu misalkan ambil kuliah lagi, atau tergantung mindset sih. Jadi nggak ada waktu untuk negative thinking, nggak ada waktu untuk anxiety. Untuk hal-hal yang negatif juga nggak ada gitu jadinya gitu ya. Gitu. Kalau anak-anak sekarang kan udah capek duluan ya. Kayak jompo ya. Deh, ya jompo ya. Generasi jompo kayaknya. Kayaknya ini generasi Z itu generasi zompo itu. Zompo. Generasi zompo, benar sekali. Emang ada aja sih sekarang tuh, tapi kenapa gue bisa pede dengan ngomong kayak gini ya, karena gue punya adik juga ya, dia umur sekarang tuh 23 berarti ya, dia kelahiran 2000.
Udah kerja dong ya. Udah kerja dia. Oke. Udah termasuk Gen Z sekali gitu ya. Iyalah. Kalau misalkan mau dibilang Gen Z Oh, tuh, dia bener-bener yang jompo banget itu jompo banget. Kayak kesel banget gitu. Karena kakaknya sendiri sampai bingung gitu. Ini adikku kenapa gitu. Beda cuy. Jadi dia pulang tuh kadang marah-marah, nggak jelas gitu. Terus ditanya tuh harus benar-benar kitanya yang sabar, padahal kita juga capek gitu ya. Santuy gitu nanya gitu ya. Santuy gitu. Dia tuh pengennya tuh nge-relax, minum kopi dulu gitu. Nggak bisa tuh kayak langsung ditanya gitu kayaknya ya. Gen Z banget ya. Gen Z sekali gitu. Kayak udah capek nih gitu. Bisa nggak sih lo kasih waktu gue gitu. Di kamar semedi dulu gitu sih. Gue juga punya kok ada yang Gen Z. Jadi gue paham sekali. Jadi nggak cuma omdo terus mau komentari Gen Z kenapa sih gini-gini, enggak. Gue juga punya adik yang Gen Z, jadi gue ngerti. Lu paham lah gitu ya posisinya ya. Posisi mereka tuh, pusingnya mereka tuh, noraknya mereka tuh gue Karena paham. lu pun sebagai kakak, maksudnya dengan kerjaan lu begini lu juga paham gitu kan. Oh jadi Iya. ya adik gue pun begini juga gitu loh kurang Adik lebih gue gitu. juga begini juga gitu Iya. loh. Gue juga, kita umuran yang antara milenial sama Gen Z sih. Benar. Ya nggak sih? Kayak nanggung gitu. Ya tengah-tengah lah Mau ibaratnya. dibilang tua tapi kadang labil kita masih ada. Pengen dimanja, pengen diperhatiin Benar. gitu. Agak dilema sih di umur gue nih antara tua tapi ya nggak tua-tua banget ya guys. Dibilang muda juga udah bangkotan gue, jadi nggak bisa nih. Gue harus stand by myself gitu. Harus lawan Oke. gue. Lu kan sebenarnya gaji tuh udah gede ya. Gue nggak tahu nih. Kalau nggak salah lu kan kuliah juga ya. Ya. Apa sih? Maksudnya lu ngambil S1 lain, S2 atau? Gue ambil S1 lagi tapi yang lain. Oh, apa yang sesuai bidang lu ini atau gimana? Yes. Apa tuh? Benar. Gue di hubungan internasional. Wih, Gue ambil di hubungan internasional. Emang agak pelik sih. Untuk kasus ini ya, untuk detik ini, kasus ini, gue pelik banget cuy. Peliknya tuh emang lagi nggak bisa terkontrol aja sih. Gue lagi pusing banget sebetulnya nih, tapi karena gue diwawancarain jadi harus senyum ya. Betul, gue lagi stres nih. Kalau di pengalaman resepsionis, apapun keadaannya Iya harus senyum sih. gitu kan. Benar. Beruntung lah kalian yang pernah kerja di resepsionis. Itu berlaku sih, itu Apa senyum berlaku gitu ya. tuh. Yes, kehidupan yang akan datang tuh berlaku. Aduh. Berlaku banget. Hebat. Tapi lu sebenarnya gue mikir ya. Ini gue ya. Misalkan Iya. andai kan gue perempuan ya gitu. Gue udah punya gaji let's say 2 digit lah, misalkan 10 gitu. Ini nggak usah ngelebihin ya, misalkan 10. Kerjaan gue udah oke gitu kan. Mungkin gue udah kartap juga gitu. Kalau gue jadi perempuan ya, gue mikir kayaknya cukup lah gitu loh. Toh juga kan ya pasti kalau laki-laki, meskipun ada juga ya laki-laki yang nggak kerja ngandelin ceweknya gitu kan. Benar. Tapi gue berpikir nanti kan cowok gue juga ada kerjaan, ya ibaratnya kalau digabungin itu udah lumayan gede gitu. Tapi kenapa lu masih tetap kerja sih, maksudnya untuk karir lu, pendidikan lu gitu loh. Apa sih maksudnya kenapa segetol itu gitu loh? Kembali lagi ke mindset ya. Jadi beda-beda. Mungkin kalau lu nanya gue kenapa apa nggak cukup gitu ya? Emang nggak cukup gitu ya kan? Jujurly asik bahasa sekarang jujurly ya. Jujurly itu gue tuh sebetulnya di mindset gue sendiri kalau untuk urusan pendidikan mau usia berapapun lu nggak ada kata ketuaan. Oke. Kalau emang dengan catatan kalau lu mampu, entah itu dari mentalnya, entah itu dari biayanya. Kalau kalian mampu dua-duanya itu atau mungkin yang lain, faktor-faktor yang lain, go ahead ambil. Karena kalian istilahnya hidup bukan nggak mau di-stuck di situ aja kan. Ya pasti. Ya kan, kalian harus berkembang, apalagi teknologi zaman sekarang tuh makin-makin. Ya kan, globalisasi makin-makin. Masa mau di-stuck di situ aja, kecuali emang punya mindset gue mau hidup nomaden gitu. Itu terserah sih, mau cocok tanam sendiri terserah. Cuman kan istilahnya yang kayak begitu-gitu pasti lu ada revolusi sendiri, ada inovasi sendiri. Nah itu lu dapet dari mana? Iya. Emang sih sekarang ada Google ya. Iya. Ada Google, kalian juga bisa belajar lewat situ. Cuman mungkin experience-nya agak beda. Gitu. Kalian juga perlu yang namanya guru tuh perlu. Iya. Yang lebih tahu gitu loh.
Kalau cuma belajar dari Google atau video, agak kurang sih menurut gue ya, pribadi itu agak kurang. Iya ya. Kalian tuh harus benar-benar berinteraksi gitu. Kalau cuman ya pasti ada lah yang kayak sempet kuliah via Zoom tuh ya. Ada yang Perbedaannya online itu sangat signifikan ya. Iya tuh ya. Itu perbedaannya signifikan banget, kayak mungkin ngantuk gitu ya. Kalau di Bosen kelas juga tuh gitu ya. bosen, nggak ada interaksi. Denger nggak, enggak. Mikir rusak gitu, padahal Mikir belum rusak ya. Pak nggak kedengeran Pak. Nah, kayak gitu tuh apa ya? Nggak berwarna menurut gue tuh. Nggak hidup gitu, suasana sosialisasinya nggak hidup. Dan kalau di gue sendiri pribadi, ilmu yang bakal bisa nyerap langsung ke otak gue adalah langsung berinteraksi sama orang. Gak bisa tuh gue kayak ngelihat majalah atau gimana terus gue belajar sendiri, itu agak kurang ya, masuk ke otak gue tuh agak kurang. Karena emang lu juga mau belajar langsung dari bukan cuma pengetahuan tapi orang ini ngalamin apa sih gitu ibaratnya. Bener, apa sih ya, bertukar pikiran lah. Iya. Kayak gitu. Beda sih, tapi mungkin ada orang-orang, sebagian orang yang handal dalam mengolah pikirannya, entah itu gue bisa kok belajar lewat video doang gitu. Ada masing-masing. Ada sih, emang ada ya. Masing-masing ada kelebihannya gitu. Oke. Kalau gue sendiri enggak, gue bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Gitu. Nah lu tapi gini, lu udah kuliah nanti, lu baru mulai atau udah lama kuliahnya yang sekarang nih? Baru September kemarin. Oh baru kemarin mulai. Oke, misalkan nih, lu udah tamat, karir lu naik misalkan, amin ya. Amin. Apa emang lu terus bakal gua terus achieve lagi misalkan sampai lah misalkan manajer terus nanti naik lagi segala macam. Emang lu goalsnya seperti itu atau ada titik tertentu kayaknya gua kayaknya udah sampai sini aja lah gitu. Udah pasti ada ya. Cuman itu gue belum nemuin. Karena mungkin gue belum nikah ya. Oh lu belum nemuin sampai mana gue berhenti gitu? Yes. Gitu. Bukan berarti gue nikah terus gue akan stop ini gue, edukasi gue, entah itu karir gue, enggak juga. Tetap jalan itu ya? Ya. Nanti gue akan menemukan sendiri kok. Itu pasti itu gue nggak bisa sebutin sekarang gitu, karena emang belum nemu titik gue akan, misalkan nih goals gue nih di umur 36 gue udah berhenti gitu, nggak mungkin juga. Nanti pada suatu saat gue akan punya alarm sendiri kok untuk berhenti untuk gitu ya? Berhenti, wah kayaknya udah enough deh. Oke. Gitu pasti kok, cuman gue nggak bisa rencanain enough gue kapan gitu, nggak bisa, karena itu alamiah ya. Itu nggak bakal bisa seberjalan waktu lah ya. Seperjalanan waktu, bukan kita kayak lihat aja nanti, bukan, itu beda. Gue ada sih achieve untuk kayaknya gue ntar aja, maksudnya udah deh stop gitu, tapi gue nggak tahu kapan tuh ya. Benar. Kayak gitu. Apa emang lu punya rencana akan terus berkarir kayak gini? Lu ketika misalkan nanti udah berkeluarga, lu kan udah punya cowok nih, nanti lu berkeluarga gitu ya, lu tetap mungkin masih lanjut karir lu, atau mungkin lu ketika nanti udah punya anak misalkan gitu kan, udah gue kayaknya berhenti jadi wanita karir, udah gue fokus di rumah aja, apa gimana? Kalau gue sendiri ya kembali lagi, kalau misalkan gue nanti nikah nih ya sama laki-laki gue ini, gue pasti akan komunikasi dulu sama suami gue. Itu udah pasti poin utama yang gue harus lakukan. Karena istilahnya kan kita menggabungkan dua insan ya, asik. Jadi yang tadinya gue cuman bisa bertengkar dengan otak gue sendiri, sekarang kan gue udah ada pendamping. Ya kan mungkin dong gue bertengkar sama sendiri gitu ya kan, bisa kayak orang gila gue sendirian. Ya gue akan nanya dulu nih sama suami gue, nih kayak gini nih, bagus nggak ya gitu. Apa sih ya, minta inilah pendapat gitu. Kalau misalkan pendapatnya itu memang nggak setuju atau gimana, kita kan bisa inin lagi. Terus pun juga kalau anak nih, udah masalah anak kan juga beda lagi tuh ya. Pasti orang-orang yang udah berkeluarga juga pasti pernah berpikiran kayak begini. Udah punya anak nih gitu, kita kayaknya stop aja atau gimana. Berat ya karir gue gitu ya. Yes, itu pasti balik lagi sama pendamping lu. Kalau pendamping lu bilang fine, kejarlah ini keinginanmu atau apa, jalan aja gitu ya. Yes, karena kalian udah komunikasi. Itulah guys, lu harus komunikasi, lu harus penting.
Nggak boleh nggak penting, penting. Komunikasi itu ya. penting. Nggak boleh gara-gara karir lu lebih bagus misalkan dari suami lu atau pendapatan lu lebih tinggi dari suami lu gitu, nggak boleh tuh. Akhirnya yang jadinya malah egonya sendiri gitu jadinya. Egonya sendiri Udah ngapain semua lu tinggalin nikah jadi gitu ya. dong. Iya kan, Oke. berantakan ke semuanya kan. Ini komunikasiin aja dulu kalau enaknya. Misalkan udah enough ya udah, jangan dipaksa, jangan dipaksa karena ya kalau udah dipaksa mah nggak enak jadinya. Iya. Iya kan? Karena kan India nanti ya ketika udah menikah, lu bukan lu sendiri cuy, ibaratnya Bener. maksudnya ya lu ada pasangan lu, Bener. lu ada anak lu gitu kan. Akhirnya ya jangan mikirin diri sendiri gitu kan. Bener. Ya at least gini ya, kalau misalkan memang karir lu udah stuck nih, kayaknya gue udah stuck nih ngurusin anak, kan ada generasi penerus. Generasi penerusnya Ya. adalah anak-anakmu gitu, makanya Ya. ya didiklah anak-anakmu tuh sehebat mungkin. Jadi mungkin bisa ngelebihin karir mamanya suatu saat nanti, karir bapaknya, atau bikin bangga kedua orang tuanya. Yuk, Iya. siapa tahu kan? Karena dididik dengan Karena didik, iya. oke lah gitu dari sejak Nah. kecil gitu ya. Tuh. Keren. Ini agak berat ya pembicaranya Iya ya. ya. Lu ternyata tuh kayaknya nggak tahu ya, gue kayak ngeliat tuh kayaknya emang lu tuh kayaknya udah mikirin ke depan banget gitu ya. Sebetulnya tuntutan sih ya. Kenapa gue bisa berpikiran kayak gini nih? Ada satu lagi faktornya adalah tuntutan hidup ya. Kalau gue bilang akhirnya dari tuntutan itu, lu jadi ini nggak sih independent woman nggak sih masih? Bukan lebih independent woman, wise woman kali ya. Kalau independent woman, gue bisa apa aja gue sendiri. Ya, tapi kan lu sekarang ibaratnya kayak misalkan lu kebutuhan lu tercukupi sendiri gitu. Maksudnya lu nggak minta gitu ibaratnya sama orang tua lu. Iya sih. Ya kan gitu kan. Jadi emang lu tuh mandiri gitu. Mandiri. Kayak kerja, ya lu kan nggak minta orang tua masukin ada orang dalam nggak gitu kan. Lu berjuang, fighting, lu ngelamar, lu apply, wawancara, ditolak mungkin segala macam. Sampai akhirnya lu sekarang kayak gini gitu. Sebetulnya ini fun fact ya. Kalau kalian tuh berjuang sendiri ya, misalkan tanpa ada orang dalam kayak begitu-gitu ya. Misalnya tahu berjuang tuh kayak gimana gitu. Itu lebih seru tahu hidup kalian. Maksudnya Tanpa once. orang dalam ya. Yes, maksudnya sekejam emang dunia ini kejam ya. Cuman karena kalian udah membekali hati kalian, mental kalian itu dengan segala macam rintangan, kalian tuh pasti akan lebih kuat ketimbang sama orang-orang yang maunya terima jadi gitu. Karena masuk kerja gampang, Yes. atau udah jadi apa gitu ya. Benar. Kalian tuh akan melihat dunia ini indah. Iya. Kalau kalian emang tahu nih cara berproses yang benar tuh kayak gimana. Indah kok dunia ini. Iya ya. Indah banget. Kayak lu lah bisa kan, lu pertama kuliah, lulus kuliah, lu dari bawah banget tuh resepsionis, Benar. lu naik as a banker, salary lu naik gitu kan, sekarang di Big Four company. Pasti kan ketika lu look at back, wih ternyata gue sejauh ini ya, Iya, gitu. iya. Perjalanan Iya. gue gitu loh. Itu kalau gue lagi ngelamun ya. Maksudnya gitu ya? kayak Sabtu Minggu kan gue libur ya. Itu gue kayak flashback gitu. Kehidupan gue zaman dulu. Perjuangan lu dari awal sampai sekarang ini Benar. gitu ya. Dan doa itu mau lu percaya apa enggak ya, makanya kadang berdoa yang baik-baik ya. Iya. Itu akan dikabulin. Dulu gue pengen banget kerja tuh di daerah distrik itu tuh HI, beneran HI ya. Taunya kejadian ya. Taunya kejadian cuy. Iya. Gue padahal cuma lihat di jendela doang gitu, naik mobil. Gak apa ada gue bisa kerja di daerah sini. Itu bukan bohong ya, ini beneran demi Allah, gue beneran. Dan tapi lu doa, tapi lu juga fight for it gitu Iya kan. sih. Cuman fight for it-nya tuh gue kayak nggak nyangka gitu, karena gue nggak Iya, ekspektasi iya. Sejauh ini kesini gitu. Gue nggak ekspektasi sebetulnya, cuman ingin doang. Iya, Ternyata iya. dikabulin. Itu miracle-nya benar-benar miracle banget sih. Cuman pasti memang Tuhan kalau ngasih kalian rezeki yang bagus atau karir yang bagus, itu manfaatin yang bagus juga. Karena kalau kalian nggak manfaatin, bisa jadi itu adalah cobaan. Batu sandungan malah ya. Ya, benar. Oke. Karena kalian nggak memanfaatkan yang baik. Iya. Misalkan Tuhan udah ngasih nih yang baik, tapi kalian nggak manfaatin itu sebagai keberkahan hidup gitu. Entah itu hasil uangnya kamu mainin buat judi, Iya. atau slot, itu Gacor gitu ya. iya itu jadi bencana malah.
Iya benar sih, benar. Jadi kalian nggak ada rasa bersyukur. Tapi kan gacor-gacor gini, ini sorry agak nyerempet dikit ya. Udah nggak apa-apa. Tapi Gen Z sekarang seneng loh. Maksudnya kan dengan kan gini, Gen Z itu kan terkenal dengan gua mau cepet dapat duit, gua mau cepet kaya gitu kan. Akhirnya dengan cara tadi gacor-gacor kan cepet tuh 1 juta, 2 juta sehari loh itu loh. Maksudnya gimana pandangan lu sama orang-orang generasi sekarang yang pengennya tuh apa-apa cepet uang cepet kaya gitu-gitu loh. Ini tergantung lagi ya kepada mindset. Kalau di gue sendiri, prinsip hidup gue adalah sesuatu yang mudah didapatkan akan mudah juga menghilang. Mudah didapatkan, mudah juga hilang gitu ya. Jadi kalian nggak tahu artinya bersyukur, nggak tahu artinya berjuang. Tapi itu yang di prinsip gue adalah pokoknya semakin mudah mendapatkan itu, bukan berarti Tuhan itu membantumu dalam hal tersebut, bukan. Jadi lebih ke mudorot ya, kalau bahasa Islamnya tuh mudorot. Jadi itu cobaan lagi-lagi kan. Manfaatin kalau kalian manfaatinnya yang baik, ya pasti akan berbau baik. Iya. Kalau kalian manfaatinnya buruk, ya buruk juga pasti. Nggak mungkin nggak. Iya sih. Karena emang ada orang yang akhirnya udah punya kerjaan oke, gaji oke, malah manfaatin tadi kayak lu bilang tuh malah dia pengen gede lagi nih. Aku nyoba gacor-gacoran gitu kan. Emang gacor sih mungkin sekali 2 kali gitu, tapi Indian tiba-tiba hilang 5 juta, 6 juta gitu kan. Gitu ya. Padahal kalau orang awam mungkin melihatnya, ih gila dia gajinya udah gede loh, apa kurang apa lagi sih? Itu bukan kurangnya, dia terjebak. Iya, benar. Terjebak dengan hal-hal yang dia udah lakuin. Jadinya kesannya kurang lah, padahal orang udah mandang dia tuh high. Tapi dia nggak ngerasa kayak cukup. Emang agak ini ya, lebih ke pelik banget sih kalau kalian nggak manfaatin hidup ini dengan baik. Iya bener ya. Makanya gitu deh. Tips nih buat generasi sekarang. Lu kan sekarang kerja tuh full pressure gitu ya. Tadi mungkin juga lu stres, tekanan banyak gitu ya. Tekanan banyak, bener. Tipsnya apa supaya kita kerja capek tapi masih bisa tetap nikmatin hidup tuh gimana kira-kira? Lu pribadi nih yang lu lakuin. Selalu inget Tuhan. Dah. Lu sekarang makin tuh religi jadinya. Bukan sih, lebih ke gue tadinya juga selengean ya guys. Gue juga tadinya nggak terlalu alim-alim banget ya. Ini aja gue belum pakai ukti ya, belum pakai kerudung ya. Nanti kalau gitu nanti gue undang lu beda. Jadi podcast with Ustazah yoi. Benar ya kan, back to reality gitu. Kalau tips gue itu doang, ingat sama Tuhan, karena apapun hal yang kalian lakukan, kalau kalian tetap ingat Tuhan, indah kok hidup ini. Indah cuy. Kalau kalian cuma nyarinya cuan, stres. Jadi kalian tuh butuh waktu yang namanya penetraman hati ya. Caranya apa? Kalau yang non Islam tuh ke gereja, terus ibadah, sesuai dengan agama masing-masing gitu ya. Kalau yang Islam tuh sholat, baca Quran. Jadi punya ini sendiri lah gitu, penenang hati gitu ya bahasa. Gue sih nggak rohani banget ya orangnya, cuman gue selalu ingat itu sih. Jadi kalau misalkan gue lagi stres atau gimana, paling banter nih, berarti gue agak kurang nih bersyukur. Gue agak kurang nih bersyukur sama Tuhan. Gue kurang nih ibadah gue. Lebih nyalain itu gitu, bukan nyalain itu. Lebih nyalain itu. Makanya mungkin Allah Tuhan tuh kangen gue, makanya gue harus lebih ingat dia. Makanya dikasih Tuhan. Masa-masa lu stres gitu. Yes, benar. Itu doang sih tipsnya, udah nggak kayak kejarlah mimpi kalian ini, itu perlu sih. Cuman intinya itu lagi, ingat Tuhan aja udah cukup. Keren. Nggak pakai koma, nggak pakai kali, nggak pakai bagi, udah titik. Keren. Itu doang. Nanti next time lu kan 26 sekarang ya. Nanti umur 30-an ya. Gua kan masih berlanjut nih. Nanti gua undang dia lagi. Umur 30. Kan jadi ustazah ya, Ustazah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Gitu. Aduh. Lihat 30 tahun gue guys ya. Berapa tuh? Berarti 4 tahun lagi gue
Iyalah itu podcast sama Halo Mon. itu mah lu udah nikah lah gitu, udah nikah, udah Insya berkeluarga, Allah, ya. udah ukti-uktian apa sih? Udah ukti-uktian ya, udah bercadar mungkin ya, jadi cuma mata gua doang yang kelihatan. Mungkin kalian juga nggak ngeh itu, oh my god, Ini itu yang 4 tahun yang lalu gitu ya? Iya, ini 4 tahun yang lalu ya gitu. Siapa tahu kan guys. Oke. Thank you kalian semua udah denger cerita dari ini kakak kalian gitu ya. Gue juga mes sebenarnya, maksudnya meskipun gue seumuran sama temen gue Fiska gitu ya, tapi ternyata pengalaman hidupnya tuh gue pribadi banyak belajar lah dari lu. Serius, ini bukan peres ya, bukan jaim atau apa-apa. Enggak sih, gue juga paham cuy. Kenapa lu bisa ngomong ini? Lu tuh teman gue dari SMP. Jadi gue paham, maksudnya lu nggak peres ngomongnya ya, karena lu tahu perjalanan hidup gue ya. Iya, Semenjak gue kenal lu sih. ya lu mau percaya atau enggak guys, gue dulu dibully ya. Iya, Dibully karena penampilan nanti yang gue. yang ngebuat nonton lagi. Bodoh ya kan, tapi gue seneng sih kalau emang yang ngebully itu nonton Nonton ya. Ini gue nggak dendam sih sama kalian, malah gue tuh terima kasih. Kalau nggak ada kalian, mungkin gue juga akan menilai diri gue ya gitu-gitu aja. Nggak mencoba hal baru, gue nggak mencoba untuk merubah diri gue. Tapi ya terima kasih gitu. Cuman terlalu ngejelep ya, kalau yang dulu-dulu tuh agak ngejelep gitu. Belum kuat gue. Kalau sekarang mungkin udahlah ya. Ngapain sih nangis-nangis nggak jelas gitu. Tapi ya sih gue tahu lu lah, maksudnya dari SMP tentang lu tuh gimana gitu ya, maksudnya ya tentang lu tadi dibully segala macam tuh gue tahu semua gitu, karena satu sekolah kan, sekelas lagi malah gitu kan. Benar-benar. Itu sih keren. Makanya gue ketika ngeliat lu yang sekarang tuh udah berapa tahun, berarti 20 tahunan lah 15 tahunan lah ya. 15 tahunan lah ya. Makanya akhirnya Benar. ya lu sekarang di titik yang sekarang gitu. IG lu apaan? Mungkin promosi Fiska Pamela atau apaan? Follow gue ya di Pamela.Lala97. Pamela.Lala 97 karena emang kelahiran 97. Benar. Oke, nanti kalau gue bisa nggak terlalu 97 banget sih ya. Pasti kalian ngira 28 ya 30 gitu. Nih karena muka kehidupan guys ya kan, rintangan hidupan nih gue ngelaluin. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau tanya-tanya nanti boleh ya, kalau misalkan ada viewer gue nih mau nanya ke lu apapun ya boleh, tentang silakan. kerjaan, konsul mungkin fresh graduate gitu kan. Benar. Nanti kalian bisa chat, nanti gue cantumin di kolom deskripsi IG-nya temen gue ini, kalian bisa follow. Jangan sungkan-sungkan untuk mampir ke Instagram saya. Yes. Gitu. Oke, thank you. See you next video. Jangan lupa like and subscribe YouTube channel gue, Obrolan Gen Z. Goodbye. Bye.